Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Fitriani, mahasiswa Universitas Terbuka yang berasal dari Pokjar Pelalawan UPBJJ Pekanbaru. Dalam hal ini saya akan melakukan wawancara mengenai analisis kurikulum merdeka di SDN 09 Langkan. Yang akan saya wawancarai adalah ibu-ibu guru hebat di SDN 09 Langkan, yaitu narasumber pertama Ibu Yayah Rokaya SPDSD selaku Ketua Kurikulum. Kemudian narasumber yang kedua Ibu Ermi Agus Mawarni selaku Wakil Kurikulum. Baik, langsung saja saya akan bertanya kepada Ibu Ermi, ya Bu ya. Pertanyaannya yang pertama, menurut Ibu, menurut pemahaman Ibu, apakah itu kurikulum merdeka? Kalau menurut pemahaman saya, kurikulum merdeka itu kurikulum yang lebih berpusat kepada murid, karena dalam proses belajar mengajarnya siswa dijadikan subjek, ya Bu, bukan objek lagi. Kalau menurut istilahnya, kurikulum merdeka itu ya kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Materinya itu beragam, ya Bu, dan itu diharapkan bisa lebih optimal untuk disampaikan kepada siswa, karena dalam penyampaiannya kita lebih mengedepankan kebutuhan siswa. Nah, begini kan Bu, di setiap sekolah itu tidak semuanya langsung diterapkan sistem kurikulum ini. Jadi mengapa tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah itu? Iya. Sebenarnya kalau untuk bagusnya mungkin kita kepingin untuk langsung diterapkan, tapi di sini pemerintah berharap kepada kita sekolah untuk bisa memilih mana sih yang lebih dibutuhkan siswa dalam pembelajaran, makanya tidak langsung semua. Nah, ini ada lagi yang membuat siswa, mungkin sebagian guru juga kan agak, kalau dibilang bingung sih nggak bingung, cuman ada perubahan. Itu mengapa IPA dan IPS itu dijadikan satu untuk kurikulum merdeka ini? Kalau itu sih kita lebih karena katanya ya Bu, itu siswa SD itu kan pemikirannya lebih sederhana. Jadi dari IPA dan IPS itu digabungkan supaya lebih terpadu aja. Baik Bu, seperti itu. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Ketua Kurikulum. Untuk pertanyaannya yaitu, sejak kapan sih Bu di SDN 09 ini diterapkan kurikulum merdeka, dan level apa? Apakah mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi? Di SDN 09 Langkan ini kita mulai menerapkan kurikulum merdeka di tahun pelajaran 2022-2023 untuk kelas 1 dan kelas 4. Dan di tahun berikutnya, yaitu yang sedang berlangsung ini, di tahun 2023-2024, yaitu untuk kelas 2 dan kelas 5. Jadi yang sudah mengikuti kurikulum merdeka sekarang ini kelas 1, 2, 4, dan 5 ya. Dan untuk kurikulum kita memakai mandiri berubah. Nah, dari penerapan kurikulum merdeka kita ini, adakah perubahan yang terjadi pada kurikulum merdeka ini? Ya, ada terjadi 4 perubahan, yaitu yang pertama, struktur kurikulum lebih fleksibel. Maksudnya lebih fleksibel di sini yaitu di jam pelajarannya. Kalau dulu pembelajaran ini harus tercapai dalam kurun waktu 1 minggu saja. Sementara di kurikulum merdeka ini pembelajaran bisa tercapainya, bisa dilihatnya boleh dalam jangka 1 tahun. Kemudian kurikulum mereka ini fokus pada materi esensial. Jadi di kurikulum 2013 orang tua dan murid mungkin kebingungan karena banyaknya materi yang sangat padat. Sementara di kurikulum merdeka ini tidak lagi sepadat dulu, karena hanya fokus ke materi esensial saja. Kemudian penggunaan beragam perangkat ajar ya. Jadi perangkat ajar yang digunakan di kurikulum merdeka ini disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Misalnya meskipun di situ tentang pengenalan
tentang laut itu bisa dirubah tentang pengenalan disesuaikan dengan kondisi kita. Misalnya dari kita kan perkebunan, jadi tentang perkebunan bisalah perangkat ajarnya disesuaikan, dibawalah ke perkebunan. Dan yang terakhir perubahannya adalah pemanfaatan teknologi digital. Pada kurikulum 2013 masih ada guru yang belum mendapat pembelajaran ya, atau seminar lah istilahnya, karena seminarnya terbatas hanya untuk beberapa orang saja. Sementara di kurikulum Merdeka pembelajaran itu hampir semua guru se-Indonesia telah mendapatkan pembelajaran lewat teknologi digital, yaitu di PMM. Ya, nah, ada lagi yang disebut sering kita dengar istilah P5. Bagaimana Bu pelaksanaan P5 di sekolah kita ini? Ya, P5 di sekolah kita atau di SD 09 Langkani sudah berjalan dengan cukup bagus ya. Kita pada P5 mengambil 2 tema. Yang pertama kearifan lokal untuk semester 1 ini. Jadi judulnya adalah tentang makan lampu. Jadi anak-anak di sekolah kita ini diperkenalkan dengan makanan-makanan khas daerah kita, daerah Riau terutamanya. Dan khusus untuk SD 09 Langkani kan terdiri dari berbagai macam suku. Ya. Jadi kita perkenalkan juga makanan dari misal daerah Sunda tuh seperti apa, makanan dari daerah Medan, Nias tuh seperti apa. Jadi nggak hanya dari daerah Melayu saja, tapi yang ditekankan tuh diutamakan dari daerah Melayu, seperti itu. Luar biasa ya Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya saya minta kesediaannya kepada Ibu Wakil Kurikulum ya Bu ya untuk menjawab. Nah, tadi kan semuanya sudah dijelaskan sama Ibu Ketua Kurikulum tentang perubahan-perubahan. Nah, yang di sini yang saya tanyakan, apakah terjadi perubahan tanggung jawab atau tupoksi pada kurikulum Merdeka ini? Kalau perubahan pasti ada ya Bu, karena kan yang dulunya K13 kita ya, ini sekarang kurikulum Merdeka. Di sini ya seperti yang saya bilang tadi, pembelajarannya itu lebih berpusat kepada murid, baru murid itu sebagai subjeknya bukan objeknya lagi. Jadi kita sebagai guru ini hanya sebagai pendukung untuk pembelajaran mereka atau fasilitator ya. Ya tapi kita harus tetap mengapa mereka juga lah, tapi kita tidak terlalu diharuskan ilmu itu dari guru semua, tidak. Jadi mereka itu bisa belajar di mana saja dengan memanfaatkan teknologi mungkin. Nah, barusan yang saya tanyakan tentang tupoksinya. Nah, apakah ada perubahan juga pada administrasi kurikulum ini? Pasti ada, tapi ya seperti yang kita tahu juga itu tidak terlalu 100%. Lebih banyaknya itu namanya ya Bu diganti, tapi intinya itu ya masih sama. Ya seperti RPP dirubah menjadi modul ajar, itu kan nama juga, tapi dalamnya isinya itu tetap sama. Baru silabus menjadi ATP seperti itu. Selanjutnya nih kami beralih lagi pertanyaannya kepada Ibu Ketua Kurikulum. Di setiap sekolah itu yang saya ketahui tentu ada kerjasama ya Bu ya, baik dengan lingkungan masyarakat atau dengan perusahaan terdekat. Nah, di SD 09 kali ini apakah ada kerjasama sekolah dengan industri mitra dalam membuat konsentrasi keahlian khususnya di kurikulum Merdeka ini? Ya, alhamdulillah sekolah SD 09 Langkani bekerja sama dengan PT RAPP ya untuk memajukan memajukan guru-gurunya ya, pengetahuan di dalam kurikulum Merdeka ini. Jadi dalam jangka waktu tertentu dan secara berkesinambungan, misalnya 3 bulan sekali, sekolah-sekolah binaan PT RAPP ini dikumpulkan, kemudian diberikan pelatihan-pelatihan tentang kurikulum Merdeka. Nah, sekarang pertanyaan saya beralih kepada alokasi jam ya Bu. Bagaimana pengaturan alokasi waktu pembelajaran di sekolah untuk kurikulum Merdeka ini? Untuk alokasi jamnya sendiri di SD 09 Langkani kita memakai 35 menit per 1 jam pelajarannya ya. Sementara untuk jam pelajaran keseluruhannya kita lihat dalam 1 tahun per bidang per mapelnya ada berapa jampel.
ya kita bagilah gitu. Jadi per minggunya tuh berapa. Selanjutnya pertanyaannya untuk kembali lagi kepada Ibu Wakil Kurikulum ya. Untuk pertanyaannya di sini kan ada ekstrakurikuler ya atau pengembangan diri. Nah, yang akan saya tanyakan, mata pelajaran seni dan prakarya apakah yang dipilih oleh sekolah? Kemudian apa landasannya memilih kegiatan tersebut? Kalau ekstrakurikuler yang udah berjalan Bu, itu kita seni tari dan seni gambar. Nah, itu mengapa diambil seni tari dan gambar? Karena minat siswa di sini lebih banyak di situ. Kebutuhan mereka juga mungkin untuk bersenang-senang mungkin lah ya kan. Baru untuk tahun ini kita tambah itu seni suara atau bernyanyi. Ini sepertinya pertanyaan ini khusus untuk Ibu Kurikulum, Ketua Kurikulumnya. Perangkat ajar apa yang biasanya dipersiapkan guru sebelum melaksanakan pembelajaran? Apa yang harus disiapkan? Seorang guru harus menyiapkan dulu yang sudah pasti ya CP-nya dulu, kemudian ATP, buku pembelajarannya atau buku sumber, modul ajar dan alat peraga. Nah, kita dari tadi kan Bu sudah berbincang-bincang tentang apa itu kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan bertanya tentang bagaimana cara sekolah melakukan monitoring dan evaluasi pada kurikulum merdeka ini. Monitoring dan evaluasi dilakukan di SDN 09 Langkani secara berkelanjutan oleh kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolah secara bertahap ke setiap kelas memasuki kelas guru tersebut untuk melihat kesesuaian antara rencana pembelajaran sudah dibuat oleh guru tersebut dengan pelaksanaannya di dalam kelas. Kemudian dari monitoring yang didapat oleh Ibu Kepala Sekolah ini itu dievaluasi untuk melihat perkembangan tahun-tahunnya. Jadi tahun kemarin seperti apa mengajarnya, apakah ada kemajuan di tahun sekarang, seperti itu. Nah, untuk asesmen formatif yang dilakukan di sekolah itu bagaimana, Bu? Ya, asesmen formatif yang dilakukan di sekolah itu dilakukan dari awal sampai akhir proses pembelajaran. Bisa dengan secara lisan, misalnya tanya jawab, bisa secara tulisan yaitu tes tertulis, bisa juga dengan pengamatan. Jadi seandainya anak sedang berdiskusi, itu guru tuh mengamati keaktifannya. Dan seperti itu. Nah, sekarang saya bertanya itu beralih ke penerimaan mahasiswa baru. Kan di kurikulum merdeka itu ya PMB, di kurikulum merdeka itu kan iya, kita walaupun belum sekolah inklusif, tetapi kita harus menerima siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah. Nah, apakah di sekolah ini bagaimana gitu pihak sekolah menyikapi jika saat PMB terdapat anak berkebutuhan khusus yang daftar? Karena tadi itu Bu, sementara kita kan tidak boleh membeda-bedakan, harus sama semuanya gitu. Bagaimana cara menyikapinya Bu saat Dan maksudnya PMB penerimaan murid baru ya Bu ya. Ya. Pada penerimaan murid baru nih di tahun ini kebetulan ada siswa yang berkebutuhan khusus dan kita terima semuanya itu ya. Karena kita tidak boleh membeda-bedakannya, kita harus menerimanya. Sebab menurut pengalaman para ahli, siswa yang berkebutuhan khusus yang bersekolah dengan di SLB dengan di umum itu setelah lulus berbeda. Siswa yang bersekolah di SLB itu nanti ketika dia sudah lulus, dia bercampur dengan masyarakat, dia canggung karena kesehariannya hanya dengan yang berkebutuhan khusus lagi. Sementara siswa yang belajar di sekolah umum, dia setelah lulus ya tidak canggung lagi karena memang teman-temannya semuanya normal.
Dan teman-temannya yang normal pun karena memang sudah terbiasa, ya dia tidak menyisihkan lagi temannya, dia berteman aja seperti biasa. Baik Bu, untuk Ibu Ketua Kurikulum, itu tadi pertanyaan saya terakhir ya Bu ya. Yang selanjutnya ini ada 2 pertanyaan lagi khusus untuk Ibu Wakil Kurikulum. Dari semua yang telah kita perbincangkan tadi, kira-kira apa kendala yang dihadapi sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka ini? Kalau kendala ya pasti terutama itu fasilitas ya Bu di sekolah ini. Walaupun alhamdulillah sudah memadai, tapi masih ada yang kurang. Baru guru juga mungkin bisa dibilang, karena kan kita beralih dari yang hanya seadanya, jadi ini harus memanfaatkan teknologi aja. Baru teknologi juga termasuk Bu, karena kita termasuk di pedesaan ya Bu. Jaringan itu sering lelet, hilang atau bagaimana. Nah, di sini kan Ibu sebagai bagian dari kurikulum, kira-kira adakah solusi yang akan Ibu rencanakan untuk kedepannya agar kendala-kendala yang tadi Ibu jelaskan itu bisa teratasi? Kalau itu ya sudah mulai kita buat ya Bu. Fasilitas sekolah alhamdulillah yang mencoba sebaik-baiknya untuk melengkapi sekolah supaya lebih fleksibel atau lebih memadai lah fasilitasnya gitu kan Bu. Kalau masalah guru ya seperti yang dibilang Ibu ketua kurikulum tadi, kita kan mengadakan kerjasama dengan PT terdekat yang mengadakan pelatihan dan teknologi ya kita usahakan juga Bu. Ya namanya juga untuk kemajuan kebersamaan. Baiklah, itulah tadi pertanyaan saya terakhir. Saya mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada Ibu selaku ketua dan juga Ibu pendamping ya. Semoga apa yang diberikan, ilmu yang diberikan kepada saya bisa bermanfaat, dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbincang-bincang kembali untuk kemajuan di sekolah SDN 09. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan tadi dengan Ibu Ketua Kurikulum dan juga Ibu Wakil Kurikulum di SDN 09 Langkan ini, ternyata di SDN 09 Langkan ini sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun 2022 ya. Kemudian berangsur ya. Pertama sekali diterapkan itu untuk khusus kelas 1 dan kelas 4. Nah, untuk keberlanjutannya kelas 2 dan kelas 5, mungkin untuk tahun depan itu sudah semuanya kurikulum merdeka seperti itu. Nah, untuk P5-nya itu sangat luar biasa sudah diterapkan. Walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan, tetapi untuk di wilayah pedesaan ini saya rasa sudah cukup bagus, karena mungkin ini juga atas kerjasama antara wali kelas ya dengan orang tua, sehingga P5 di SDN 09 Langkan ini bisa terlaksana. Selanjutnya untuk perubahan-perubahan yang lain itu seperti dalam mata pelajaran IPAS ya, IPA dan IPS digabungkan menjadi satu. Kemudian di kurikulum merdeka ini guru bukan hanya sebagai sumber dari materi pembelajaran, tetapi guru hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi siswa, karena kebebasan itu diberikan kepada siswa untuk menyampaikan atau mencari ide-ide di dalam atau mencari sumber-sumber informasi tersendiri mengenai pembelajaran. Selanjutnya untuk SD 09 Langkan ini untuk kegiatan ekstrakurikulernya menerapkan seni tari, seni gambar, kemudian sekarang sudah mulai seni musik. Nah, untuk kendala-kendala itu tentu di setiap kegiatan atau di sekolah itu pasti adalah kendala-kendala ya. Kendala-kendalanya seperti tadi yang sudah disebutkan, yakni guru masih banyak yang belum memahami karena mungkin belum ikut serta mengikuti pelatihan. Kemudian sarana prasarana juga yang menunjang masih sederhana ya. Setelah itu untuk meminimalisir dari kendala-kendala tersebut,
sekolah sudah berupaya mengkoordinasikan hal ini dengan rapat beserta wali murid dan seluruh warga sekolah, bagaimana supaya ke depannya kurikulum ini kita dukung untuk kemajuan sekolah, yaitu mungkin guru-guru bisa ikut serta mengikuti pelatihan, baik itu yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan atau organisasi lain ya. Kemudian untuk sarana dan prasarana juga sekolah sudah mengupayakan bagaimana pembiayaannya agar apa-apa yang diperlukan di dalam pelaksanaannya itu bisa terwujud. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Selvina Betty, MPD selaku Ibu Kepala Sekolah di SDN 09 Langkan ini, dan juga kepada Ibu Yayah Rokayah, SPD SD, dan Ibu Erni Agus Mawani Nasution selaku bagian kurikulum yang sudah memberikan saya ilmu yang sangat luar biasa sehingga saya mengerti dan memahami bagaimana itu kurikulum merdeka. Semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat dan semoga kebaikan Bapak Ibu semua itu dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Saya selaku mahasiswa yang melakukan wawancara, mohon maaf apabila di dalam perkataan saya atau tingkah laku saya selama melakukan kegiatan ini terdapat banyak kesalahan. Sekali lagi saya mengucapkan beribu-ribu maaf dan terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan. Semoga SDN 09 Langkan tetap jaya jaya jaya.